Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Korwil Bidik Kecamatan Kaunganten, yang kami hormati pengawas SD Korwil Bidik Kecamatan Kaunganten, Kepala Sekolah Dasar se-Kecamatan Kaunganten, serta Bapak Ibu guru hebat, peserta pengembasan BIMTEK AKM yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang hanya dengan kasih sayang lah, maka pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka secara bagi kita, meskipun secara virtual, dalam rangka mengikuti pengembasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM KKG Kecamatan Kaunganten, Rabu 27 Januari 2021 dimulai. Merupakan acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyimak dengan hikmat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon maaf suara tidak terdengar jelas karena terkendala jaringan di tempat Ibu Tisno Maitrianingrum yang bertugas untuk share screen lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pengembasan BIMTEK AKM KKG Kecamatan Kaunganten, yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak Korwil Bidik Kecamatan Kaunganten, namun karena satu dan lain hal akan diwakili oleh beliau Bapak Pengawas SD Korwil Bidik Kecamatan Kaunganten. Kepada Bapak Mustaqim SPD, disilahkan.
Pak Mus, mohon maaf mikrofonnya masih mute. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala ala fadilatillah. Yang saya hormati teman-teman pengurus KKG Kecamatan Kaungan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan segenap guru kecamatan. Alhamdulillah, pertama kita bisa bertemu walaupun dalam suasana yang pandemi saat ini kita masih bisa bertemu dalam jaringan. Kita bersyukur karena tidak semua bisa ada kesempatan seperti ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kemarin sudah koordinasi dengan Bapak Powil untuk kegiatan hari ini sudah kita sampaikan, dan beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, beliau mengapresiasi Bapak Ibu. Terima kasih sekali kepada pengurus KKB ini, Pak Eko Jatmiko, Ibu Laila Putria, kemudian dan segenap guru pemateri ya, yang mungkin guru penggerak apa istilahnya ya sekarang ya. Narasumber, Pak. Guru belajar. Sudah lulus atau belum? Guru penggeraknya? Belum, Pak. Baru masih 6 bulan lagi, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan hari ini adalah sosialisasi atau pengimbasan dari kegiatan yang sudah diikuti oleh para pemateri kaitannya dengan asesmen kompetensi minimum. Kita sudah masuki babak baru di dunia pendidikan yang sekarang ini dengan adanya asesmen nasional ya, yang dulu kita masih menggunakan istilah ujian nasional, ujian sekolah dan sebagainya. Nah, sekarang tidak ada lagi seperti itu. Adanya adalah asesmen nasional. Banyak hal yang perlu dipelajari dari asesmen nasional ini. Karena apa? Karena hal baru seperti apa dan bagaimana ini kita masih banyak yang bertanya-tanya. Ada yang menganggap itu adalah gantinya ujian nasional, ada yang menganggap biasa saja dan sebagainya. Nah, ini perlu kita sharing, berbagi ilmu, dan saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah dengan semangat ya bergerak untuk mencari informasi ini untuk menambah pengetahuan sehingga bisa sharing di forum ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian, adanya kegiatan semacam ini tentu saja saya pribadi maupun selaku kedinasan merasa sangat bersyukur, sangat senang dan bangga tentu saja kepada teman-teman sekalian yang ikut dalam kegiatan hari ini. Karena kegiatan seperti ini merupakan salah satu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kalau kita yang kita nilai harus berkembang, mengembangkan potensi diri dan selalu menambah pengetahuan. Kemarin saya mendampingi teman-teman CPNS yang
diberi SK ya, SK sebagai PNS, memperhatikan sambutan bupati. Ada 3 hal yang harus dipegang oleh seorang ASN atau pegawai atau siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan di pemerintahan ini. 3 hal itu, yang pertama adalah etika, yang kedua capability, yang ketiga estetika. Ini kalau digunakan tentu saja panjang, tetapi kita secara sekilas bisa memahami bahwa salah satu dari ketiga itu di dalam kesempatan ini kita akan korek, kita akan beli, kita akan kembangkan, yaitu capability. Kompetensi kita sebagai guru harus selalu dikuatkan, dan yang menguatkan adalah kita. Ditambah, dikembangkan. Ada istilah, siapa yang berani mengajar, dia harus berani belajar. Ini menjadi penting bagi teman-teman sekalian. Kalau kita memang belajar, kita harus berani belajar. Artinya jangan berhenti belajarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pada kesempatan kali ini saya menyampaikan juga bahwa situasi pendidikan di Kecamatan Kaunganten kita pahami bersama tidak bisa terjangkau semua dengan fasilitas daring. Nah, ini kreativitas dari teman-teman guru harus mampu menembus supaya pelaksanaan pendidikan pembelajaran bisa dilaksanakan sebaik-baiknya sampai kepada siswa yang pakai daring, gunakan fasilitasnya, yang tidak juga jaga keamanannya. Teman-teman sekalian, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman pemateri bisa diikuti bersama-sama oleh teman-teman guru yang lain, termasuk kepala sekolah, sehingga pada saatnya nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih lagi. Kalau di sini kesempatannya hanya 1 jam lebih ya, sehingga nanti masih banyak sekali yang mungkin tersembunyi yang belum bisa digali di sini. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana teman-teman sosialisasi awal ini, kemudian masing-masing meningkatkan atau mengembangkan diri di berbagai pelatihan atau seminar dan sebagainya. Karena itu demikian teman-teman yang saya sampaikan, manakala ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat ber-KKG kepada tim pemateri, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kita buka acara pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak diri kita, sehingga pada akhirnya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Mustaqim selaku pengawas Korwil Kecamatan Kaunganten atas kesediaannya, atas dukungannya terhadap kegiatan hari ini. Terima kasih sekali. Jika Bapak berkenan mengikuti kegiatan ini sampai akhir, jika Bapak masih ada kegiatan lain, ucapkan selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Semoga Pak Mustaqim sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ella. Salam. Semoga sukses. Semoga dilanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati,
acara selanjutnya kita sampai ke acara inti, yaitu paparan materi pengimbasan BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum. Namun, Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan paparan materi, izinkan saya di sini selaku host sekaligus moderator, dirapel ya, yang sebenarnya hostnya adalah Pak Eko Jarko, tapi karena beliau sedang ada acara dan beliau harus mengikuti, maka hostnya diambil oleh saya sementara. Tapi jangan khawatir, nanti sekitar jam 11 jika Pak Eko Jarko sudah selesai, beliau akan ikut bergabung dengan kita di room ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lailatul Qadriyah, biasa dipanggil Bu Ella. Saya mengajar di SD Negeri Kabupaten Lor 2. Dan ini saya selaku pengurus inti KKG Kecamatan Kabupaten, yaitu dalam posisi bendahara umum. Nah, di sini selain saya juga ditemani oleh rekan pengurus KKG, yaitu Sekjen KKG Pak Sumardiono. Halo, hello, assalamualaikum Pak Sumardiono. Ya, terima kasih. Ini Pak dari SD Negeri Kalikuruk 1. Selain itu, narasumber yang hebat, ya. Kita ada 6 narasumber yang akan membawakan 6 sesi materi. Nah, 6 orang narasumber ini adalah rekan-rekan guru Kecamatan Kabupaten yang sudah selesai mengikuti BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK melalui akun pribadi masing-masing, yaitu akun Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau yang sering kita kenal dengan SIM-PKP. Nah, jadi Bapak Ibu, saya perkenalkan ke-6 narasumber hebat kita, ya. Yang pertama adalah Ibu Mas Nadah SPDSD dari SD Negeri Bojong 6. Assalamualaikum. Salam, ya cantik sekali ya. Kemudian yang kedua ada Pak Didi Hari Purwantoro SPDGR dari SD Negeri Grugu 2. Assalamualaikum semuanya. Ya, terima kasih Pak Didi. Kemudian yang berikutnya Ibu Setia Gianti SPDSD dari SD Negeri Sarwadadi 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setia. Yang keempat Ibu Ririn Hervianti SPD dari SD Negeri Bringkeng 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kelima Bapak Munofa Khairul Rozik SPD dari SD Negeri Kubang Kangkung 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Pak Munofa. Semangat selalu. Oke, yang keenam Ibu Tisno Maintrianingrum SPD dari SD Negeri Bringkeng 2. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ke-6 narasumber kita di kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya terlebih dahulu juga untuk menyampaikan latar belakang, tujuan, dan garis besar kegiatan kita kali ini. Latar belakang kegiatan. Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional.
Jadwal asesmen nasional yang sedianya dilaksanakan Maret 2021 diundur menjadi September sampai Oktober 2021. Namun sebenarnya ya, apa sih asesmen nasional itu? Lalu mengapa diadakan asesmen nasional yang disebut-sebut sebagai pengganti ujian nasional ini? Kemudian bagaimana prosedur pelaksanaan asesmen nasional ini? Nah, guru sebagai garda terdepan dunia pendidikan, pelaksana langsung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, sangat perlu memahami apa, mengapa, dan bagaimana asesmen nasional tersebut, agar nantinya pelaksanaan asesmen nasional dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai harapan dari Kemendikbud. Mengacu dari latar belakang tersebut, maka kami, pengurus KKG Kecamatan Kaunganten, mengadakan kegiatan pengimbasan BIMTEK AKM ini dengan tujuan memperkenalkan program AKM kepada guru-guru di Kecamatan Kaunganten pada khususnya. Nah, kami juga paham betul, sadar betul, mungkin Bapak Ibu guru senior itu sudah ada yang mengikuti BIMTEK AKM juga di akun SIM PKB. Nah, kami mohon izin, kali ini kami hanya berniat untuk berbagi saja ya. Ada maksud untuk mengajari ikan berenang ataupun menabur garam di lautan. Kami hanya bermaksud untuk berbagi. Jikalau apa yang kami bagikan sudah Bapak Ibu punya, maka itu akan memperkaya atau menambah wawasan tentang AKM ini. Jikalau apa yang kami bagikan itu belum Bapak Ibu sekalian belum punya, maka ini akan menjadi awal pembuka wawasan baru tentang AKM bagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, Bapak Ibu, sedangkan garis besar kegiatan yang akan kita laksanakan pada pengimbasan AKM ini adalah yang pertama, paparan materi seputar AKM yang terdiri dari 6 materi pokok, yaitu orientasi asesmen kompetensi, pengantar program asesmen kompetensi minimum, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca, dan asesmen numerasi. Kedua, setelah selesai paparan materi, kita akan melakukan tanya jawab seputar materi AKM. Kemudian kegiatan terakhir adalah rencana tindak lanjut pengimbasan BIMTEK AKM di Kecamatan Kaunganten. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi latar belakang, tujuan, serta garis besar kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Maka tak perlu berpanjang kata lagi, mari kita simak bersama paparan materi BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum KKG Kecamatan Kaunganten. Merupakan materi yang pertama adalah orientasi asesmen kompetensi. Sebenarnya apa sih latar belakang kebijakan asesmen nasional ini diluncurkan oleh Kemdikbud? Nah, pertanyaan itu akan terjawab di sesi orientasi asesmen kompetensi yang akan dipandu oleh Ibu Mas Ngada SPD SD. Kepada Ibu Mas Ngada SPD SD, disilahkan. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pengawas SD, Ibu KS Kecamatan Kaunganten, moderator, host, dan rekan narasumber, serta seluruh peserta pengimbasan asesmen kompetensi minimum 2021 dalam forum KKG Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat pagi. Ya, terima kasih.
Selamat pagi. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang orientasi asesmen kompetensi minimum tahun 2021. Saya buka dulu slide-nya. Sudah nampak di monitor Bapak Ibu semua? Sudah. Seperti kata orientasi sudah sering kita dengar, yang mana arti dari orientasi ini adalah proses seseorang untuk memahami keadaan sekitarnya sehingga dapat memposisikan dirinya dalam hubungan dengan lingkungannya. Nah, pada kesempatan kali ini, orientasinya adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi, kita akan berusaha untuk mengenal dan memahami apa itu AKM. Dalam orientasi asesmen kompetensi minimum ini, hanya akan membahas secara garis besar hal-hal penting yang berkaitan dengan AKM. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap untuk berkenalan dengan AKM? Ya. Oke, siap. Dengan orientasi AKM ini diharapkan Bapak Ibu dapat mengurangi rasa kecemasan dan kekhawatiran dengan adanya hal yang baru, yaitu AKM. Dan dalam waktu yang relatif singkat ini, Bapak Ibu diharapkan juga mampu menjadi bagian dalam mensukseskan program pemerintah yang baru ini. Tentunya tindak lanjut dari orientasi ini nantinya akan diadakan sosialisasi tentang AKM. Nah, apa sih latar belakang pemerintah kita akan mengadakan AKM ini? Yaitu hasil survei dari PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Nah, PISA ini bertugas atau studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah, khususnya yang berusia 15 tahun. Bapak Ibu bisa menyimak slide yang saya share di situ. Indonesia termasuk negara dengan progres tercepat dalam memperluas akses pendidikan. Saat Indonesia pertama kali mengikuti PISA pada tahun 2000, hanya 39% penduduk usia 15 tahun yang bersekolah. Persentase ini meningkat menjadi 85% pada tahun 2018. Nah, jadi negara kita ini butuh waktu 18 tahun untuk memperluas akses pendidikan dengan kenaikan sekitar 46% tersebut, yang awalnya hanya 39%, sekarang atau tahun 2018 menjadi 85%. Kita lanjut yang bawahnya. Kompetensi membaca siswa Indonesia perlu ditingkatkan. Ya, dari 10 siswa itu sampelnya 10 siswa, ternyata 7 dari 10 tersebut mempunyai kemampuan membacanya masih di bawah kompetensi minimal. Nah, mereka hanya mampu mengidentifikasi informasi rutin dari bacaan pendek serta prosedur sederhana. Itu hasil survei dari PISA. Saya sendiri pun merasakan atau setuju dengan hasil survei tersebut karena siswa saya pribadi saja jika disuruh membaca soal cerita yang panjang itu seolah-olah malas untuk membaca atau mencari jawaban padahal ada di dalam bacaan tersebut. Begitupun
matematika. Walaupun matematika identik dengan numerisasi, tapi kemampuan literasi juga sangat diperlukan. Siswa saya pribadi lebih suka mengerjakan matematika yang langsung menggunakan kalimat matematika, misalnya 1000 sekian ditambah sekian-sekian, itu lebih mereka lebih tertarik soal yang seperti itu daripada harus membaca soal cerita yang panjang, lalu mereka disuruh membuat kalimat matematika, ya, lalu baru mengerjakan. Itu di sekolah saya. Mungkin di sekolahan Bapak Ibu berbeda, ya, lebih bagus dan lebih literasinya lebih oke. Nah, yang terakhir, disparitas mutu atau hasil provinsi DKI dan DIY. Di situ nampak sekali bisa mengambil sampel yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan DKI, ya, Jakarta, dibandingkan dengan negara lain. Ternyata DKI dan DIY itu setara dengan negara lain. Nah, padahal di Indonesia itu banyak provinsi, ya, 34 provinsi. Nah, bagaimana dengan provinsi yang lain? Di sini ternyata terjadi kesenjangan mutu pendidikan. Nah, jadi 3 hal inilah yang menjadi latar belakang pemerintah akan mengadakan KKN tersebut. Lanjut, slide berikutnya. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan kemerdekaan belajar yang didukung oleh Bapak Presiden kita dengan tujuan utama mohon maaf ini Bapak Ibu. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional, tapi sebagai penanda perubahan tentang evaluasi pendidikan. Perubahan dasar asesmen anak, tetapi akan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama melakukan refleksi percepatan mutu pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, Bapak Ibu, yaitu asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Saya jelaskan sedikit. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk mengukur capaian murid dan hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Jadi diharapkan siswa kita literasi dan numerasinya masuk dalam ya kompetensi tinggi, bukan minim lagi. Kedua, aspek tersebut menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi positif bagi masyarakat, terlepas dari bidang kerja yang akan mereka pilih di masa depan ini. Share screen lagi, Bu, nggak ada. Walaupun kita hanya literasi dan numerasi, tapi ini akan berambah ke mata pelajaran lain, tidak hanya untuk bahasa Indonesia dan matematika. Dalam hal ini untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tulisan, yaitu tadi literasi, dan dalam bentuk angka secara kuantitatif atau numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi akan berdampak ke semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter di sini dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila dengan 6 indikator utama. Jadi
Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara kita, juga diharapkan pelajar di Indonesia itu berpancasila. Salah satunya saya sebutkan ada 6 gitu ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diharapkan pelajar kita berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak terhadap bernegara, yaitu negara Indonesia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar kita diharapkan mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, gotong royong ya. Rakyat kita atau masyarakat kita sudah terkenal mempunyai jiwa kegotong royongan yang tinggi. Gotong royong di sini diharapkan pelajar kita dapat melakukan kegiatan bersama secara sukarela agar kegiatan berjalan dengan lancar dan mudah dan ringan. Ya, itu profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah kita. Selanjutnya, kecakapan hidup 2021 diharapkan kita nanti atau pelajar kita berkecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi positif pada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini karena jatah waktunya hanya 10 menit, jadi ya hanya sekian saja. Terima kasih kepada seluruh peserta KKG. Kita bersama-sama mari mendukung pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 ini sebagai bagian reformasi dari dunia pendidikan Indonesia. Tidak usah cemas, kita bersama-sama menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Ibu Mas Rada, paparan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu peserta, kita beri aplaus untuk Ibu Mas Rada. Oke. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi orientasi asesmen kompetensi, di mana ternyata latar belakang kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Kemdikbud adalah solusi untuk meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa-siswi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sebenarnya apa saja sih nanti yang akan diukur dalam AKM ini, dalam asesmen nasional ini, apa saja yang diukur? Apakah seperti ujian nasional yang terdahulu itu? Lalu kemudian banyak muncul pertanyaan, apakah asesmen nasional yang di dalamnya termasuk asesmen kompetensi minimum ini adalah pengganti ujian nasional? Nah, kita akan temukan jawabannya di paparan materi sesi berikutnya tentang pengantar program asesmen kompetensi minimum yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Hari Purwantoro. Kepada Bapak Didi Hari Purwantoro, disilahkan. Terima kasih waktunya, Bu Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pembahasan asesmen kompetensi minimum tahun 2021 ini untuk KKG wilayah Kecamatan Kabupaten, mohon izin
Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar program AKM, asesmen kompetensi minimal. Apabila mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ikut, kita di sini belajar bersama dan saling mengingatkan diri Bapak Ibu semuanya. Kita buka dulu materinya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang asesmen. Nah, seperti yang diketahui bahwa program dari Kemdikbud sekarang ada program namanya AKM atau asesmen kompetensi minimal. Nah, apa sih itu AKM? Mari belajar bersama. Dan sebenarnya apa yang diukur pada AKM itu? Nah, di dalam AKM atau asesmen kompetensi minimum itu mengukur tentang kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi, atau sebenarnya bukan hanya matematika saja, tapi keterampilan berhitung siswa. Nah, kemudian kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi ini dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga ada mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran yang lainnya. Nah, kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya literasi. Pak Didi, mohon maaf sebelumnya. Ya, Screen-nya mungkin keliru tampilan gitu. Ini yang tampil screen Google Meet. Screen Google Meet. ya, benar. Belum PPT-nya. Pilih yang PPT-nya aja. Oke, sudah muncul ya? Sip. Iya. Saya tadi nggak muncul ternyata. Iya. Oke, Lanjut, Pak Didi, silakan. kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di dalam literasi membaca itu mengukur tentang kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu siswa. Sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan dan mengembangkan kapasitas individu siswa. Jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah AKM menggantikan UN? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah,
Jadi pada prinsipnya AKM itu tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajarnya murid secara individual. Namun AKM itu dapat menggantikan peran UN sebagai sumber informasi yang lebih lengkap untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikannya. Nah, kita kalau di UN itu lebih ke individu, tapi kalau di AKM ini untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, perbedaannya apa antara AKM dengan UN? Ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Yaitu kalau untuk di AKM jenjang pendidikannya UN hanya pada jenjang SMP atau MTS dan SLTA. Tapi kalau AKM pada jenjang SD sampai dengan SLTA. Nah, sedangkan levelnya UN itu dilaksanakan pada kelas 9 dan kelas 12, sedangkan AKM pada kelas 5, 8, dan kelas 11-nya. Nah, subjeknya kalau UN dilakukan pada seluruh siswa, sedangkan AKM dilakukan pada sebagian siswa sebagai sampelnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama pemateri berikutnya. Nah, untuk tingkatnya, kita bahas di sini tingkat atau jenis tesnya. UN itu soalnya lebih pada ke low order thinking skill atau lebih tingkat pemikirannya lebih rendah, sedangkan AKM itu berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Nah, lama ujiannya atau tes untuk ujian nasional biasanya 4 hari, dan kalau AKM itu 2 hari saja. Moda tesnya untuk UN itu semi online. Nah, kalau AKM ini full online supervised. Ada yang semi online dan juga offline, tergantung sekolah-sekolah tertentu. Nah, sekarang kita ke model soalnya. Kalau model soal untuk UN ada pilihan ganda dan juga isian, itu untuk tingkatan SLTA. Nah, untuk AKM itu lebih kompleks lagi. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan juga urean. Nah, aplikasi penilaian untuk ujian nasional itu pakai CBT atau Computer Based Test. Nah, sedangkan AKM menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Nah, moda tesnya juga berbeda. Kalau ujian nasional itu pakai server sekolah atau komputer klien, sedangkan AKM tidak perlu server, hanya sekolah klien saja. Nah, itu penjelasannya. Jadi dari saya sekian dulu, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya untuk membahas lebih lanjut tentang apa itu AKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Didi, paparan yang luar biasa. Bapak Ibu beri aplaus untuk Pak Didi. Terima kasih. Nah, dari paparan Pak Didi tadi tentang pengantar program kompetensi, bisa kita simpulkan bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 jenis tadi ya. Yang pertama AKM, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Dan di mana AM ini tidak lantas menjadi pengganti UN. Memang UN ditiadakan. Kemudian launching program baru yaitu program AM. Tapi fungsi dan tujuannya berbeda dengan UN. Ya, kalau apa sebenarnya kemudian AN atau yang salah satu di dalamnya adalah AKM ini? Instrumen apa saja yang digunakan dalam AKM? Kemudian apa manfaat asesmen nasional bagi siswa, guru, dan sekolah setelah melaksanakan AKM tersebut? Nah, mari kita tahu jawabannya di materi sesi berikutnya tentang konsep asesmen nasional
yang akan disampaikan atau dipandu oleh Ibu Setia Gianti SPD SD. Kepada Ibu Setia Gianti, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Latul Muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. pada kesempatan pagi kali ini, Bapak Ibu hebat Sekecamatan Kaunganten, saya akan sedikit memberikan paparan tentang konsep asesmen nasional. Ya, kita tunggu dulu. Saya sedang mempresentasikan materinya. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Dalam proses, Bu. Ya, sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Sari. Sudah kelihatan ya? Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat peserta pengimbasan asesmen kompetensi minimum kolaborasi bersama dengan komunitas praktisi KKG Kecamatan Kaunganten. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tentang paparan konsep asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar yang mendasar, yang mana hasil belajar murid yang mendasar pada asesmen nasional itu adalah literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Hasil belajar yang mendasar pada asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama adalah literasi membaca, kemudian numerasi, dan yang ketiga adalah karakter. Literasi tadi telah dijelaskan oleh rekan kita, yaitu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, bahkan menghitung dan memecahkan masalah, yang juga menjadi hak setiap orang dan juga dasar yang harus dimiliki untuk belajar sepanjang hayatnya. Nah, Bapak Ibu, kemampuan literasi ini mampu memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, juga masyarakat. Kemudian, hasil belajar yang kedua daripada asesmen nasional itu adalah numerasi. Numerasi secara umum itu diartikan sebagai sebuah kecakapan dan pengetahuan seseorang dalam menggunakan berbagai macam angka serta simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar. Mengapa yang diukur kok literasi dan numerasi? Karena literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-citanya mereka di masa depan. Tetapi selain itu, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Tentunya didukung dengan pembelajaran lain yang bertujuan untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Hasil belajar yang ketiga pada asesmen nasional yaitu adalah karakter. Karakter ini dilakukan secara survei berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan berbagai pemangku bidang pendidikan. Siapa yang mengadakan survei karakter? Yaitu guru, orang tua, dan siswa. Lalu, penilaian bagaimana pada survei karakter? Penilaian pada survei karakter ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik berdasarkan hasil belajar sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6 indikator yang utama.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Lalu hasil belajar ini diperoleh dari mana? Informasi-informasi terkait dengan yang tadi itu kita bahas pada instrumen asesmen nasional. Ada 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama adalah AKM atau biasa disebut dengan asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan. Asesmen nasional ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan sekolah, baik sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah di Indonesia serta program kesetaraan. Jadi untuk asesmen nasional ini itu diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihannya bagaimana? Pemilihannya itu dipertimbangkan berdasarkan faktor sosial dan ekonomi, sehingga satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Kemudian untuk program kesetaraannya, asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya, juga oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, apa sih sebenarnya fungsi daripada instrumen asesmen nasional? Fungsi daripada instrumen asesmen kompetensi minimum yaitu sebagai alat untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Kemudian untuk survei karakter berfungsi untuk apa? Survei karakter berfungsi sebagai alat untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. AKM dan survei karakter ini mengukur hasil belajar emosional juga yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang mana tadi ada 6 indikator utama. Kemudian untuk fungsi survei lingkungan belajar sebagai apa? Fungsinya adalah sebagai alat untuk mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Survei lingkungan belajar ini dirancang khusus untuk mengukur lingkungan belajar pendidikan. Survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya peserta didik saja yang nantinya akan dinilai, melainkan seluruh aspek yang mendukung pembelajaran juga demikian. Kemudian selanjutnya, tujuannya apa sih adanya asesmen nasional ini? Tujuan daripada asesmen nasional yang paling utama adalah mendorong perbaikan. Slide saya masih berjalan atau tidak ya, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tadi karena ada Tidak Pak kelihatan Supini. Tadi ada Pak Supini share screen ya. Iya. Mohon maaf. Oh, karena tadi ada yang Tidak share screen. ya? Ya, presentasi jadi punya Ibu hilang. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan kembali saja ya. Tunggu sebentar, saya presentasikan lagi. Mohon maaf. Tadi sampai dengan tujuan ya. Slide-nya hilang kan dari mana, Bapak Ibu?
yang bagian tujuan, penilaian karakter untuk apa seperti itu kalau tidak salah tadi. Oke, baik, terima kasih Ibu Sarmi. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Oke, di tujuan ya Bapak Ibu ya. Tadi fungsi sudah, selanjutnya adalah tujuan ya. Nah, nih, kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, baik. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis ya, bukan dari saya, mungkin karena ada yang share sehingga saya terhenti. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bahwasanya tujuan utama daripada asesmen nasional itu adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, oleh sebab itu, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut asesmen nasional ini sebagai tenaga perubahan paradigma evaluasi pendidikan dan menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang juga ternyata sudah didukung penuh oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Tujuan yang kedua adalah menunjukkan apa beri gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif guna mencapai tujuan tersebut. Lalu manfaatnya apa nih? Manfaat asesmen nasional itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran, yang kedua sebagai umpan balik kualitas pembelajaran, dan yang ketiga sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian bedanya apa sih antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Kita akan bahas sedikit ya Bapak Ibu ya. Asesmen nasional itu dengan ujian nasional ada 6 kriteria pembanding. Yang pertama, tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, bukan mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Jika ujian nasional ini adalah untuk evaluasi capaian belajar secara individu, tetapi untuk asesmen nasional ini evaluasinya adalah mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kemudian untuk jenjang penilaian bagaimana? Jenjang penilaiannya asesmen nasional itu adalah dimulai dari SD, MI, SMP, SMA, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jika pada ujian nasional level siswa yang mengikuti adalah tingkat akhir pada tiap jenjang, maka pada asesmen nasional yang mengikuti yang disurvei itu adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Subjeknya bagaimana? Kalau ujian nasional itu kan melalui sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Tetapi kalau asesmen nasional ini dia melalui survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Apa saja yang dipertimbangkan? Mohon maaf, kembali. Apa saja yang menjadi pertimbangan untuk memilih survei tersebut? Yang menjadi pertimbangan adalah dipertimbangkan berdasarkan faktor sosial dan faktor ekonomi. Jadi tidak boleh diganti. Kalau sudah ada surveinya, maka sekolah tidak diperkenankan untuk mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut dalam perbaikan pembelajaran.
Model soalnya juga variatif ya. Bentuk soalnya tidak hanya pilihan ganda dan isian singkat, tetapi ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian ada isian singkat, dan juga ada uraian. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, sepintas tentang konsep asesmen nasional yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih sekali, Bu Tia. Ya, paparan materi yang sangat mantap. Aplaus untuk Ibu Tia Giranti, Bapak Ibu. Yeay. Oke. Mohon maaf sebelum kami melanjutkan, kami mohon sekali kerjasamanya dari Bapak Ibu peserta untuk jangan share screen ya ketika pemateri sedang melakukan share screen, karena itu akan menabrak share screen-nya narasumber lalu jadi hilang share screen-nya narasumber gitu ya. Jangan nakal-nakal lagi ya Pak Sobingin. Tadi saya lihat Pak Sobingin berapa kali share screen. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang konsep asesmen nasional. Kalau boleh saya rangkum sedikit ya, asesmen nasional ini sangat berbeda fungsinya dari ujian nasional maksud saya. Kalau ujian nasional itu sifatnya assessment of learning, yang artinya penilaian untuk menilai hasil capaian belajar siswa ya, hasil belajar siswa. Jadi siswa menjadi terbebani di tingkat akhir ketika menghadapi ujian nasional, lulus tidak ini. Tapi kalau asesmen nasional ini tidak sama sekali membebani siswa. Yang fokus dari asesmen nasional ini adalah asesmen for learning, asesmen atau penilaian untuk proses pembelajarannya. Jadi yang dinilai adalah bagaimana guru mengajar, kemudian bagaimana dukungan lingkungan belajar yang diberikan sekolah, begitu. Nah,